Baik, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Khair Ustaz? Kabar? Khair, apa kabar antum? Alhamdulillah. Sehat, Khair ya? Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, Insyaallah. Masyaallah. Hari ini kita di satu tempat Ustaz, yang insyaallah tempat ini menjadi seperti rumah kita sendiri Ustaz. Karena tempat ini alhamdulillah Ustaz, tempat yang kita gunakan ini juga adalah merupakan satu tempat yang diwakafkan oleh seorang wakif Ustaz. Yang alhamdulillah kita ingin tempat yang sudah diwakafkan oleh wakif ini menjadi satu tempat yang penuh dengan keberkahan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mari kita doakan keberkahan ya buat Amin. wakif dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah langsung bermanfaat nih berarti. Masya Allah ya Ustaz. Jadi studio bermanfaat nih. Masya Allah. Sudah menyebarkan kebaikan semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dan Masya Allah Ustaz, jadi tidak menunggu waktu yang lama Ustaz, kita coba mengikhtiarkan untuk tempat ini jadi tempat yang bermanfaat. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa mulai kajian kita Ustaz, yang mungkin ditunggu-tunggu sama sahabat yang lain dari yang sebelumnya di Quran Fest 1 Ustaz. Dan kita insya Allah di sini akan ada 6 serial kajian Baiti Jannati Ustaz. Masya Allah. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan izinnya kepada kita untuk Amin, amin. Bersama-sama bermajelis di sini. Dan ketika kita duduk lesehan gini, saya jadi ingat satu kisah Ustaz, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul, kemudian langsung duduk menempelkan lututnya Ustaz. Dan Masya Allah, momen itu jadi sangat terasa sekali, dan bahkan itu menjadi salah satu hadis yang sangat terkenal Ustaz, atau disebutkan jadi hadis Jibril. Jadi betapa kita merindukan suasana kajian Ustaz. Kita bersama-sama duduk, lutut saling menempel satu dengan yang lain. Masya Allah, itu jadi momen yang langka. Iya, iya, sampai jadi istilah di kalangan para ulama itu. Jadi makanya biar bagaimanapun kajian online ini hanya menolong sementara. Masya Allah. Ya. Ya, setidaknya bisa menjangkau saudara kita yang mungkin jauh, ya kan. Tapi sesungguhnya majelis ilmu itu seperti kalimat para ulama, tazahumur rukab. Jadi berdesakan lutut. Karena Jibril merapatkan lututnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya mengajar Jibril ya. Iya, kalau kita duduk di depan guru kita berdesakan lutut memang ingin belajar. Insyaallah. Dan mudah-mudahan juga malam ini Ustaz, dengan kita duduk bersibuk seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita dan ilmu yang barokah. Kita insyaallah akan dengarkan dari Ustaz Budasyari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah malam ini Ustaz, kita akan membahas satu tema Ustaz, tentang bersama melangkah menggapai surga. Jadi banyak pertanyaan Ustaz ketika judul ini ditampilkan, bersama melangkah menggapai surga. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita harus bersama? Yang kedua pertanyaan Ustaz, bersama siapa? Gitu, Ustaz. Bersama siapa? Terus kemudian untuk menggapai sesuatu yang tinggi itu, surga, itu bagaimana kita bisa menggapainya Ustaz? Jadi mungkin ya seputar itu yang insya Allah malam ini akan kita perdengarkan. Dan kepada sahabat Quran sekalian, silahkan untuk menyimak kajian ini dengan sebaik-baiknya, dan siapkan buku catatannya, dan adab-adab dalam bermajelis ilmu tetap kita jaga walaupun kita dalam kondisi online seperti ini Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin bisa kita mulai Ustaz? Boleh. Insya Allah. Boleh, kita mulai insya Allah. Insya Allah. Bismillah Ustaz. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bahagia sekali kita di pertemuan malam hari ini membahas malam-malam begini, kita membahas tentang tema Baiti Jannati. Ini pas nih gitu ya, karena rumahku surgaku, kan? Dan seharusnya memang Baiti Jannati, tidak boleh menjadi Baiti Nari. Subhanallah. Ya, karena surga itu memang indah, dan muslimin itu selalu mencoba untuk menghadirkan suasana surgawi di dunia, walaupun itu tidak akan pernah sama. Itu artinya kalau rumahku surgaku, maka dia adalah surga sebelum surga, dan itu sungguh betulan. Karena itulah maka tema surga itu sebenarnya tidak mesti harus nanti di akhirat. Kalau itu surga yang sesungguhnya, kalau itu adalah surga tertinggi dengan kenikmatan paling tinggi, itu iya.
Tapi bahwa surga itu ya sejak di dunia ini. Ya, sejak di dunia ini kita punya surga. Nabi sendiri yang mengatakan, bukankah hilaqud dzikr, halakoh zikir dan ilmu itu, bukankah Nabi menyebut sebagai raudhatun min riyadil jannah? Dia adalah taman dari taman-taman surga. Artinya apa sih? Artinya di dunia ini kita sudah harus punya surga. Harus punya surga. Dan bahagia orang di dunia ini, bahagia orang beriman di dunia ini dengan keimanannya itu sesungguhnya memang merupakan bagian dari inilah cara ini sebenarnya cara Allah untuk supaya muslimin itu merasakan betapa indahnya surga itu, gitu ya. Ya, dan yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia ini, nah ini kita khawatir, jujur, khawatir. Karena dulu ulama ada yang mengatakan bahwa yang tidak merasakan surga di dunia tidak merasakan surga di akhirat. Karena masalah bahagia itu kan bukan hanya milik orang kaya, betul ya? Betul. Ya, dan bukan juga milik orang yang berstrata pendidikan tinggi, bukan juga. Bukan milik pejabat, bukan. Tetapi dia milik siapa saja yang mau memasukkan iman dalam dirinya. Dan orang beriman itu tidak peduli keadaannya kok. Wong dia itu di penjara saja bahagia kok. Nabi Yusuf kurang bahagia di penjara. Nabi Yusuf di penjara loh, tapi subhanallah, namanya orang baik, dimanapun ya tetap berbuat baik. Gitu. Dan begitu dia berbuat baik, semua orang juga tahu dia orang baik. Sehingga dia bahagia dan dia berbagi bahagia pada siapapun. Makanya dalam tafsir Nabi Yusuf itu sampai penjaga penjara itu sampai bilang, belum pernah saya melihat ada orang di penjara sebaik ini. Gitu. Sehingga kemudian Nabi Yusuf itu di dalam area penjara itu diberi keleluasaan untuk tinggal di mana saja sebenarnya. Saking baiknya itu. Hanya karena penjaga penjara tidak punya kuasa kan untuk melepaskan Yusuf. Begitu juga orang-orang yang ada di situ. Bahkan si orang yang minta ditakwil mimpinya, kalimatnya kan inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau orang baik. Kamu nih kayak orang baik. Jadi nggak ada masalah kok berbuat baik itu tidak mesti harus di sebuah tempat khusus. Kenapa harus berbuat baik itu hanya menunggu di masjid? Gitu. Kemana kebaikan kita saat di masjid? Kemana kebaikan kita saat di lapangan? Kemana kebaikan kita saat sendiri? Kemana kebaikan kita saat sedang bersama-sama banyak orang? Jadi orang beriman itu memang tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga bahagia mereka pun tidak dibatasi oleh apapun. Kalau saya bahagia harus menunggu saya punya uang, alangkah sulitnya saya. Iya kalau punya, ya kan? Kalau saya untuk bahagia harus pergi jalan-jalan ke tempat-tempat jauh yang harganya juga mahal, sengsara sekali saya. Gitu. Saya duduk di sini bisa sangat bahagia sekarang juga. Masya Allah. Nah, gitu. Nah artinya kalau di rumah kita itu isinya orang-orang sejenis itu, suaminya seperti itu, istrinya seperti itu, anak-anaknya seperti itu, ya baiti jannati. Masya Allah. Baiti jannati. Maka sebenarnya kalau mau bicara tentang baiti jannati, kemudian bersama kita menggapai surga, karena tema kita adalah tema baiti, tema rumah, kita akan menyampaikan juga tentang tema bersama siapa? Bersama keluarga kita. Dan karena ternyata nanti di akhirat kita tidak sendiri-sendiri. Gitu, artinya di akhirat itu ternyata kita masih saling kenal ya. Iya. Dan ini Ustaz ya, berkeluarga itu kan ibadah Ustaz ya. Dan ibadah itu kan selesai sampai di dunia Ustaz ya. Jadi kita di surga itu kan nggak ada sholat ya Ustaz. Wallahu a'lam. Nggak ada puasa mungkin Ustaz. Nggak ada ibadah yang lain. Tapi tetap berkeluarga gitu Ustaz. Jadi artinya kalau kita meniatkan diri bahwa berkeluarga ini menjadi ibadah, jadi ibadahnya dunia akhirat Ustaz. Persis. Gitu Ustaz. Itu dia yang kesadaran kita itu kurang. Karenanya sebenarnya di pertemuan mulia seperti ini saya ingin mulai sebenarnya dari satu ayat pendek yang kita hafal tuh, surat Al-Balad gitu. Ya kan? Allah SWT berfirman la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Masya Allah. Jadi Allah tuh bersumpah, bayangkan deretan sumpah ini. Sumpahnya itu la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah demi negeri. Ini negeri paling barokah, negeri terbaik yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kau wahai Muhammad tinggal di negeri itu.
Jadi bayangkan sumpahnya adalah tentang negeri terbaik, kemudian tentang manusia terbaik. Setelah itu sumpahnya tentang apa? Wa walidi wa ma walad. Demi ayah. Masya Allah. Walid itu ayah, bukan? Iya, betul Ustaz. Ya Rob, jadi ini ayat untuk ayah sebenarnya Ustaz ya. artinya gini loh. Bagaimana ceritanya ayah disejajarkan dengan Nabi tempat terbaik dan manusia terbaik Masya Allah. di posisi anaknya. Karena wa walidi wa ma Walad. walad. Demi ayah, kalau walid itu ayah. Kalau nanya, di mana ibu? Kalimat setelahnya. Wa walidi wa ma walad, demi ayah dan apa yang dilahirkannya. Yang melahirkan bukan ayah, ibunya. Betul. Artinya walaupun sumpahnya demi ayah, Allah ingin menunjukkan banyak hal di situ. Kalau kita mau ambil ayat sependek itu wa walidi wa ma walad, ada banyak pelajaran. Pelajaran pertama tentang betapa penting dan besarnya tentang tema rumah tangga. Tadi contohnya, kalau sebagian ibadah sudah berhenti di dunia, begitu kita meninggal selesai, di akhirat sudah nggak ada. Tinggal panen gitu Ustaz ya. Ya kan? Tinggal panen. Tapi ternyata urusan rumah tangga kita masih bisa sambung, ya kan? Iya. Jadi kita berumah tangga itu kita sambung sampai nanti. Di akhirat kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Gitu ya. Jadi makanya kalau saya pernah membaca satu buku, Masya Allah. Kalau teman-teman tahu itu ada buku, apa judul Indonesia saya nggak tahu, judulnya Arabnya Sayyidat Baitin Nubuwah, Dr. Aisyah Abdurrahman. Dr. Aisyah Abdurrahman itu, Masya Allah, beliau, Aisyah Abdurrahman itu menikah dengan dosennya. Nikah dengan dosennya ini, itu ilmuwan luar biasa. Ini istri kedua, Aisyah Abdurrahman ini. Dan dia sangat hormat, sangat kagum sama suaminya dan seterusnya karena sama-sama ahli ilmu. Suami meninggal duluan. Kemudian Aisyah Abdurrahman mengeluarkan kalimat luar biasa. Dia mengatakan begini, sisa usia yang saya miliki hanya sebuah titian untuk bertemu kekasih lagi. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Iya, ini cuma jembatan saja. Maka saya akan habiskan usia saya ini supaya nanti layak bertemu dengan kekasih saya. Sisa umur ini cuma titian sajalah, gitu. Jangan dihabiskan untuk yang tidak benar. Jadi ini untuk kebaikan-kebaikan supaya nanti kita bisa layak bertemu dan bersanding lagi. Iya. Jadi kalau bersanding di dunia, yuk pastikan kita bersanding juga di akhirat. Dan itu konsep yang sebenarnya planning jauh sekali, Ustaz ya. Jadi tidak hanya kalau kita planning 10 tahun, 20 tahun itu sepertinya udah planning jangka panjang, Ustaz ya. Tapi orang beriman itu bahkan planningnya setelah kematian, Ustaz. Bahkan bagaimana dia memilih seseorang. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum menikah juga, Ustaz, ini kesempatan bahwa ketika memilih calon pasangan hidup itu pemikirannya juga siapa orang yang akan pantas saya bawa sampai ke surga gitu. Betul. Masya Allah. Iya, teman-teman bujangan ini ya. Para jomblo ini. Para jombloan jomblowati ini memang itu benar. Karena banyak orang yang begini. Ini juga pelajaran, karena ambillah pelajaran dari sudah berlalu ya. Yang sudah melewati rumah tangga sekian lama ya kan. Kalau sebenarnya kalau di dalam bahasanya para ahli ilmu itu gitu. Jadilah kalian orang yang mengambil pelajaran dari orang lain, jangan jadi tempat Anda menjadi pelajaran gitu ya. Karena Anda kalau jadi pelajaran itu artinya jangan belajar dari kesalahan masa lalu gitu ya. Artinya begini, banyak keluarga yang dia menghayalkan tentang sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dan ternyata rumah tangga itu cuma itu yang dicari, nggak lebih loh. Bahkan tidak harta loh bahkan. Kalau ada yang membantah, oh harta perlu, iya pasti perlu. Tapi ternyata ketika yang menikah dengan target tertingginya itu, ternyata kecewa. Saya ini kan di keliling berbagai negeri ya kan, dan bertemu dengan keluarga-keluarga Muslim. Saya bertemu dengan jenis orang-orang yang berbeda-beda. Diantaranya adalah mereka yang ternyata begitu mereka dapat segalanya tentang harta, ternyata hidupnya itu ada ruang yang gelap, ada sisi yang tidak nyaman, ada bahagia yang tidak terpenuhi. Jadi ternyata betul bahwa yang dikejar dia, yang kita sering dengar itu ayat sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Ya, jadi bukan harta, bukan siapa pasangan kita yang seperti apa. Makanya tepat itu bahwa kalau mau tentang pasangan itu memang yang harus kenal akhirat.
harus kenal akhirat gitu. Karena kalau tidak kenal akhirat, terus bagaimana kita mau bertemu di surga itu bagaimana ya kan? Yang ada nyasar itu nanti tuh. Makanya pastikan bahwa calon pasangan kita atau pasangan kita itu memang kenal akhirat. Kalau kenal akhirat tadi tuh, kalau kenal akhirat itu buat dia rumah tangga ini ya seperti kisah Aisyah Abdurrahman tadi umpamanya, ya kan? Jadi kebersamaan ini tidak cuma di sini. Kita harus lanjutkan sampai ke surga nanti. Ya. Maka ayat wawalidi wa mawalad itu ada begitu pedulinya Islam terhadap tema keayahan, tema kebunda, kelahiran. Karena kata walad, dan sebenarnya di ayat itu cukup unik sebenarnya karena wawalidi wama. Dalam kalau namanya kita manusia dilahirkan itu bukan wama, mestinya waman. Kalau wama itu benda. Kalau man itu makhluk hidup lah, manusia ya kan. Tapi ayat menggunakan wama. Bukan waman, wawalidi wama walad, bukan wawalidi wama walad, bukan. Ulama mengatakan bahwa sebenarnya kata wama itu semakin membuat misteri. Harusnya kan kalau waman menjadi jelas lah bahwa yang dilahirkan itu ya berarti makhluk hidup manusia kan. Pembahasannya juga manusia kan, walid. Objeknya jelas. Gitu. Iya, jelas. Tapi kemudian tiba-tiba kita dikagetkan dengan wama. Loh, wama itu benda loh. Apapun tapi berupa benda. Ulama mengatakan, kenapa sih begitu? Walaupun itu boleh secara bahasa Arab, tetapi kenapa tidak menggunakan waman yang jelas? Karena memang ini sengaja tidak diperjelas dengan tujuan. Termasuk kata wawalidi, itu walid, ya artinya walid siapa saja. Dia nakiro siapa saja. Tidak memperjelas itu untuk menunjukkan bahwa tema rumah tangga itu begitu besar. Ini saya berikan pemahaman mudah. Kita kalau bicara sama teman tuh, kadang-kadang sengaja menutupi sesuatu yang detail dan jelas. Jadi kalau kita ngomong tuh, ngobrol sama antum itu banyak saya bilang, saya cerita tentang seseorang. Sebenarnya kalau saya sebut namanya, kehebatan orang itu di mata antum biasa saja. Karena antum kenal orang itu. Maka supaya dia menjadi besar, saya nggak sebut namanya dong. Saya tinggal bilang, pokoknya ada deh. Orang ini luar biasa, sukses, hebat. Antum tanya, siapa sih? Pokoknya ada, nggak penting. Yang penting antum harus tahu yang dia lakukan tuh ini, maka dia sampai sukses. Kebaikan-kebaikannya dimunculkan. Ya. Jadi disengaja ditutupi, itu terkadang tujuannya untuk membesarkan sesuatu. Karena begitu saya sebut nama, nanti jatuh di mata antum. Saya mah kenal itu. Memang sukses, tapi ya biasa aja sih. Ya. Jadi memang dia, nakira itu kadang-kadang memang dalam bahasa Arab pun sama. Jadi ini dibuat menjadi tidak jelas tujuannya supaya kita semua sadar bahwa rumah tangga itu begitu besarnya sampai Allah bersumpah dengan menggunakan ayah. Nah, maka kalau ada ayah yang tidak peduli, ada ibu yang tidak peduli, wah, bagaimana? Allah sudah peduli betul dengan ayah dan ibu. Sampai bersumpah itu dengan menggunakan ayah dan ibu. Terus kemana ayah peduli? Kemana bunda yang peduli? Jadi perlu itu. Kalau mau berhasil, rumah tangga itu kunci pertamanya ini sebenarnya. Yaitu rumah tangga itu harus besar di mata suami dan di mata istri. Masya Allah. Jadi arti penting keluarga itu saja. Jadi arti keluarga itu adalah arti pentingnya itu apa harus diinternalisasi itu loh. Kalau bahasa betul. Jadi dia harus tertanam kuat betul. Jadi terkadang orang menikah gitu kan inginnya kalau bahasa anak sekarang kan romantis, makan malam berdua gitu saja. Terus pergi berdua gitu. Tapi kenyataannya sekarang keluar rumah nggak boleh gitu kan. Terus di rumah aja. Akhirnya bayangan-bayangan yang dulu menikah itu nggak dapat Ustaz. Tapi padahal di Al-Quran itu kan bilang, ya tadi Ustaz ya, ketika orang menikah itu, wanita menjadi pendampingnya pria itu kan biar memberikan sakinah, Ustaz, ketenangan gitu Ustaz. Dan itu tadi Ustaz. Jadi mungkin arti penting keluarga itu harusnya dipandang oleh ayah dan ibu itu seperti apa Ustaz? Iya, ini jadi makanya tadi, kalau tadi kita bicara tentang carilah pasangan, atau kalau yang sudah berumah tangga ya mari kita bangun tentang
kita berpasangan dengan orang yang harus kenal akhirat. Itu satu kan. Nah, kemudian setelah itu ternyata kita ini harus berpasangan dengan orang yang peduli dan menganggap besar dan penting rumah tangga ini. Gitu. Ini besar sekali loh, ya kan? Coba deh dicek deh. Ada tidak jenis pekerjaan? Jenis pekerjaan deh, pekerjaannya apa umpamanya? Jenis pekerjaan, umpamanya penjual atau apalah penulis, atau apa pekerjaan apapun ya. Tidak ada loh Allah bersumpah dengan jenis-jenis pekerjaan itu. Tetapi Allah bersumpah itu dengan ayah. Coba. Dan para ulama tafsir sudah mengatakan Allah tidak pernah bersumpah dengan hal yang remeh. Itu nggak ada. Maka berarti ini besar. Nah, jadi yuk kita anggap penting rumah tangga ini. Yuk kita anggap besar urusan rumah tangga. Jadi setiap kita bicara apa nih urusan keluarga, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, tentang orang tua kita, tentang cucu kita, kalau yang udah punya cucu itu, yuk kita anggap penting. Baru rumah tangga akan berhasil. Itu dulu, karena rumah tangga hari ini terlalu sering dikorbankan. Dengan apapun. Kebentur dengan pekerjaan dikorbankan. Ya kan? Kebentur dengan arisan aja dikorbankan loh. Urusan anak dikorbankan loh, urusan anak tuh. Ya kan? Sekarang gini lah. Apa tuh namanya, ngambil rapot tuh. Iya. Ya Allah, kadang orang tua nggak merasa itu penting gitu. Nah, itu nanti bisa kita baca. Bukan itu prosesnya, itu bertemu dengan gurunya, diskusi dengan gurunya, apa segala macam, mengucapkan terima kasih pada gurunya. Itu semua proses yang luar biasa, itu karena kepedulian kita yang masalah. Kita pikir bahwa segala sesuatu itu bisa kita beli dengan uang. Itu masalahnya. Nah, sehingga yuk kita peduli dulu deh. Karena kalau kita tidak peduli, yakinlah sulit kita mencapai ayat-ayat yang bicara tentang di surga, tentang apa itu. Nanti kita coba lewati ayat-ayat surgawi itu, sulit kita mencapai itu. Gimana kita juga peduli? Ya kan? Kita nggak peduli dengan semua yang ada. Baik ya, jadi untuk teman-teman kalau mau mencari pasangannya, ya harus yang begitu. Masya Allah. Harus yang kenal akhirat, harus yang di mata dia rumah tangga ini besar. Di mata dia rumah tangga ini sangat amat penting. Dia tidak boleh dikorbankan dengan apapun. Insya Allah. Dan ketika keluarga ini kan selalu diibaratkan sebagai bahtera gitu, Ustaz. Kapal, Ustaz. Nah, sekarang kita katakanlah tadi sudah nih bekalnya teman-teman yang masih jomblo gitu, Ustaz ya, masih bujangan gitu, untuk ketika mencari calon pasangan hidup itu yang tadi kenal akhirat, terus kemudian melihat bahwa bahtera ini atau keluarga ini adalah menjadi suatu yang sangat penting. Nah, sekarang bekal buat yang sudah ada di bahtera ini, Ustaz. Nah, ketika kita sudah ada naik di atas bahtera ini, Ustaz, kalau kita ngomongin kapal kan pasti ada gelombang kanan kiri, ada gelombang yang tenang, ada gelombang yang besar, terus kemudian bahtera ini akan kita arahkan kemana gitu, Ustaz. Nah, itu kan perlu juga apa, Ustaz ya, bekal juga, Ustaz, ketika kita sudah ada di atas bahtera. Nah, itu betul. Kan harus dipastikan bahwa kapal ini berlabuh di tempat yang benar kan. Nah, kan gitu kan. Tujuannya dulu, Ustaz ya. Iyalah. Mau berlabuh di mana ini? Ada mau berlabuh di mana sebenarnya? Nah, itu, Ustaz. Kan? Anda ini mau berlabuh di mana? Dan itulah kenapa oleh Al-Quran pun sudah diberikan batasan. Umpamanya ayat yang sangat terkenal, surah At-Tahrim ayat 6 itu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi orang yang sudah naik bahtera ini, pastikan bahwa rumah tangga ini adalah rumah tangga yang terjaga dari neraka. Maksudnya adalah tidak boleh ada perbuatan ahli neraka itu dilakukan dalam rumah ini. Ini bahtera ini adalah bahtera yang harus selamat. Nah, perbuatan ahli neraka itu membuat kita celaka sejak di dunia sebelum di neraka nanti. Waliyadzubillah. Makanya pastikan itu. Bocor nanti kapal ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan tentang perumpamaan orang yang tentang orang yang menegakkan aturan Allah. Kan seperti naik bahtera, naik kapal kan, kapalnya 2 lantai, ya itu kan. Yang satu sebagian masyarakat tinggal di bawahnya, sebagian di atas. Yang bagian bawah, air adanya di atas. Yang bawah kalau perlu air,
Kalau dia malas ke atas, dia lubangi aja kapalnya. Dia bilang kita lubangi saja kapal, ada air kok di laut ini. Kalau orang-orang atas tidak peduli dengan orang yang merusak syariat Allah itu, begitu tenggelam, apa yang tenggelam bagian bawah saja kan tidak. Yang tenggelam satu kapal, bahkan orang di atas yang tidak berbuat ikut tenggelam. Itu perumpamaan luar biasa dari Nabi SAW. Di rumah ini tidak boleh ada satupun yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Kalau tidak, kita akan karam bersama-sama, tenggelam bersama-sama kapal ini. Jadi pastikan tidak boleh yang soleh hanya sepihak. Gitu ya. Suami, istri, anak-anak itu harus, anaknya berapa? Semua soleh. Gitu. Jangan sampai kapal ini karam hanya gara-gara satu orang. Coba di dunia saja kelihatan ya. Ada keluarga yang semua baik-baik saja, cuma satu anak. Masalah sekali. Itu membuat gelisah satu keluarga. Betul ya? Jadi kapal itu bisa karam hanya gara-gara satu orang. Jadi cita-citanya memang seluruh anggota keluarga itu harus soleh, Ustaz ya? Harus. Masya Allah. Harus. Jadi, dan itu kepedulian. Jadi ketika kita melihat, Ustaz, ada satu saja pihak yang tidak peduli, Ustaz, apalagi dengan kaitannya tadi dengan Ustaz wawalidi wa mawalad, Ustaz. Ayah nih, peran ayah, Ustaz. Ketika ayahnya itu tidak peduli ketika istrinya atau anaknya berbuat sesuatu yang salah gitu, Ustaz, dan dia membiarkan saja, Ustaz, atau dia bersikap dayus, Ustaz ya. Dayus. Ya. Dayus. Jadi itu menjadi kesalahan fatal, Ustaz ya. Fatal. Dan kata Nabi, dayus itu tidak bisa masuk surga. Dayus itu orang yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya saat keluarganya melakukan dosa. Gitu kan? Ya, itu biasa saja gitu. Dan itu kita mulai melihat di fenomena sebagian rumah tangga di negeri ini gara-gara hidupnya melihat kepada peradaban barat. Yang memang mereka nggak punya aturan Islam. Kalau ada perbuatan sebuah dosa dilakukan, di sana mereka dilakukan di jalan sah kok. Di jalan umum mereka lakukan sah kok. Ya kan? Apalagi di rumah. Nah, di sini juga begitu. Sudah mulai sebagian orang tuh yang mereka tidak peduli kok anaknya mau apa, ini mau apa. Itu tidak boleh. Tidak memiliki kecemburuan saat pasangannya melakukan sebuah kesalahan atau saat keluarganya melakukan kesalahan, itu dikhawatirkan masuk dalam kategori ad-dayyus, dan ad-dayyus itu tidak akan pernah masuk surga. Artinya apa? Artinya kalau ancamannya sampai neraka, maka itu artinya tidak ada di rumah ini orang yang tidak peduli terhadap sebuah kesalahan. Harus sensitif terhadap kesalahan. Untuk hal ini biasanya, Ustaz, biasanya itu orang berlindung pada kata-kata mentolerir, Ustaz. Jadi misalkan nih, melakukan kesalahan, nggak apa itu kan masih anak-anak. Melakukan kesalahan, nggak apa itu kan cuma sesekali aja. Nah, hal-hal yang seperti itu seharusnya bagaimana kita menyikapi, Ustaz? Ya, memang harus dilihat lebih detail ya kalimat ini. Yang dimaksud dengan tidak ada rasa cemburu itu artinya memang tidak ada marah sama sekali. Karena ada orang yang ketika ada sebuah kesalahan, dia lihat dulu, dia amati dulu, dia tunda dulu, atau bahkan mungkin dia biarkan karena kemaslahatan yang lebih besar. Walaupun hati marah sesungguhnya. Itu lain cerita. Kalau ini orang yang ada youth, itu orang yang memang tidak punya sama sekali rasa marah dalam dirinya. Kalau dia marah, tetapi sikapnya itu adalah sebuah strategi. Strategi untuk menghilangkan sebuah kesalahan dan kemungkaran dalam rumah tangga. Itu perlu strategi. Umpamanya namanya anak-anak ya, dia baru belajar. Kemudian dia melakukan sebuah kesalahan. Sekali dia lakukan kesalahan itu, ya kita berikan teguran tentu dengan cara yang baik dan halus. Baru sekali dia lakukan. Begitu dia mengulangi 2 kali nanti kapan-kapan, ya kesalahan yang sama, nah ini berarti udah lebih naik ini. Jadi artinya kalau itu sih ada babnya sendiri. Tapi artinya dia tidak setuju, dia marah. Cuma ini hanya masalah strategi. Kalau itu berbeda dengan yang tadi yang orang dayus memang nggak ada pedulinya sama sekali. Jadi pastikan di rumah ini semua peduli pada kebaikan dan tidak boleh kita ini acuh dengan terhadap sebuah kemungkaran dan kesalahan yang dilakukan di dalam rumah. Makanya ketika tadi di awal saja kita melihat bahwa keluarga itu mempunyai arti yang sangat penting, arti yang sangat besar. Maka
semua orang atau suami dan istrinya itu sudah harus peduli, maka insya Allah sikap dayus itu nggak akan muncul di tubuh seorang suami gitu Ustaz ya. Kalau dari awalnya dia sudah melihat bahwa keluarga ini sangat penting Ustaz. Mestinya sih kalau muslim nggak ada dayus ya. Kalau muslim ya, sebagian ulama tuh mengatakan begini, salah satu penyebab dayus tuh karena orang makan babi. Babi itu punya sifat dayus. Gitu. Dia nggak peduli kok dengan pasangannya, dengan apa, dia nggak peduli lah itu. Artinya apa yang dia makan juga mempengaruhi. Ya kan sangat kan. Kita tahu bagaimana memakan sesuatu itu mempengaruhi pribadi kita, sikap kita, hati kita, ya kan, cara berpikir kita itu kan sangat terpengaruh juga dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dan itu Quran mengatakan itu juga. Makanya kalau kemudian ada orang makan makanan haram tuh, umpamanya diantaranya babi, normal lah kalau dia itu nggak punya sifat cemburu, kayak babi sama. Makanya kalau muslim betul tidak mungkin dayus, nggak mungkin, karena muslim itu dia tidak nyaman melihat sebuah kesalahan terjadi. Sedikit saja tidak nyaman gitu ya, apalagi kalau sampai itu yang dilakukan dalam jumlah masif atau banyak orang. Membiarkan itu. Insya Allah ngomongin tentang masalah makanan juga Ustaz. Baiti janati, rumahku surgaku. Bagaimana di surga itu juga makanan-makanannya itu makanan yang thayyib Ustaz. Nah, di rumah pun juga Ustaz, harusnya kita juga mempolakan seperti itu Ustaz ya. Iya. Iya, surga kan juga memberi contoh pada kita ya. Kayak apa namanya? Makanan-makanan yang disebutkan dalam Quran tentang makanan-makanan surgawi, minuman surgawi itu kan semuanya sehat. Dan sekali lagi itulah, kita mesti harus punya surga di dunia sebelum surga sesungguhnya. Termasuk pola makan di keluarga kita, pola minum keluarga kita, ya kan? Itu juga harus diperbaiki. Karena itu juga berpengaruh pada kebaikan kita. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah di bumi ini yang baik-baik saja, yang halal dan thayyib, yang baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kalian, dan sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian pada perbuatan jahat dan perbuatan keji. Dan kalian nanti akan berkata tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Apa hubungannya antara perintah makan yang baik-baik dengan setan? Iya, Ustaz. Dan perbuatan keji dan jahat. Itu menunjukkan bahwa makan itu ada hubungan sangat erat dengan perbuatan jahat. Dengan perbuatan keji. Insya Allah. Saling terkait ini Ustaz ya? Saling terkait. Jadi makanya kalau mau melihat ya, umpamanya kenapa ya susah sekali orang ini atau anak ini melakukan kebaikan. Mudah sekali dia melakukan sebuah dosa yang kesalahan. Coba dicek, salah satunya makanan. Jangan-jangan makanannya tidak halal, jangan-jangan tidak thayyib. Jadi dari sisi fisik dan dari sisi cara mendapatkannya juga Ustaz berarti ya? Tentu. Tentu semuanya, supaya makanya muslim di rumah tangga muslim itu suci gitu, bersih, ya kan? Dan coba kita lihat umpamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji keluarga suci Imran. Ya kan? Itu kan dipuji coba, Maryam wanita suci dipuji, ya kan? Ja'far bin Abi Thalib itu sepupu Nabi SAW waktu berhadapan dengan Raja Najasyi kan. Kemudian Raja Najasyi ini diprovokasi oleh para staf ahlinya yang itu isinya adalah para pendeta yang sudah tidak suka juga, ditambah kemudian ada utusan dari Mekah. Itu Ammar bin As yang belum masuk Islam saat itu. Maka kemudian diadu kan, mengingat bahwa Raja Najasyi itu adalah Raja Nasrani. Tapi kemudian ketika ditanya tentang bagaimana menurut agamamu tentang Maryam, kata Ja'far, Maryam itu wanita suci. Dan memang Quran mengatakan itu. Dan dia suka, Raja Najasyi, iyalah, wanita suci ya kan. Dan Quran mengatakan itu. Arti kata suci itu disebut berkali-kali dalam Quran. Innallaha astafaki wa tahharaki
Taharaki dari kata tahur, suci. Wastafaki ala nisa'il alamin. Kemudian yang wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya, suci. Jadi keluarga muslim itu memang pondasinya adalah kesucian. Kesucian. Insya Allah. Jadi kalau ada hadis yang sangat terkenal sekali di kalangan kita, Ustaz, tapi wallahu alam, ini hadisnya mungkin hadis lemah gitu, Ustaz, yang anadzafatul minal iman gitu. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi sebenarnya yang sahih itu kan kesucian itu adalah sebagian dari iman gitu. Jadi bersih itu belum tentu suci, Ustaz. Tapi kita Islam itu kan punya sesuatu yang jauh lebih tinggi, yaitu kesucian itu sendiri, Ustaz. Iya, walaupun hadis an-nadhafatu minal iman, sebagian ulama mengatakan dia dhaif. Ada hadis yang sahih at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Ya, tapi secara makna ulama mengatakan sahih karena karena ulama hadis pun mengatakan tidak semua yang sanadnya dhaif itu tidak bisa dipakai isinya. Kenapa? Karena di ulama katakan ini hadisnya sanadnya dhaif tapi isinya benar. Kita suka jumpai kalimat ulama hadis. Atau ini dilaksanakan atau dijadikan landasan pegangan oleh para ulama. Maka, gitu ya. Kenapa? Karena para ulama menguasai riwayat-riwayat lain. Ulama tahu hadis-hadis lain yang semisal umpamanya atau ayat atau dalam pembahasan yang memang yang dalam pembahasan umumnya memang benar. Tapi intinya memang Islam ini memang punya kesucian. Islam ini juga bersih, agama yang bersih. Makanya peradaban Islam itu bersih. Ya, kalau ada negeri muslim kotor, jelas Islam lepas tangan dari itu. Ya kan? Sama, makanya rumah tangga muslim itu, tadi kan pembahasannya adalah kesucian. Kesucian itu cenderung tentang yang sifatnya adalah hati, jiwa, sikap, kesucian, kehormatan, segala macam. Tapi selain itu kan, justru kalau kita buka kitab fikih, toharoh itu kan babnya malah bab fisik. Iya, betul, Ustaz. Bab fisik gitu. Makanya keluarga muslim itu harus sangat juga memperhatikan kesucian dalam makna fisik. Nah, salah satu bentuk makna kesucian fisik pasti bersih. Pasti bersih gitu. Makanya ketika kita baca kitab Thaharah dalam kitab fikih, kita akan jumpai berbagai macam bab. Ya, bagaimana kita diajari dalam Islam tentang umpamanya izalatun najasat. Bagaimana caranya menghilangkan najis-najis. Berarti di keluarga muslim itu, rumah muslim itu harus sangat tahu mana yang najis, mana yang bukan. Ya kan? Umpamanya gini, aroma pesing, ya kan? Bekas air kencing umpamanya. Kalau itu menyebar di satu rumah muslim gitu ya, ada masalah keluarga ini. Kenapa? Karena ini masalah toharoh. Masalah kesucian. Tidak mungkin aroma ini ada di keluarga muslim. Bahkan dia punya bayi sekalipun loh. Kan dia akan bersihkan, akan sucikan. Dia tahu cara menyucikan sesuatu kalau terkena air kencing bayi dan seterusnya. Itu izalatun najasat itu. Ya kan, tentang umpamanya kalau kita membuat kamar mandi. Kamar mandi kita. Memang ini PR lagi nanti ketika bicara tentang desain rumah. Desain rumah ya. Iya, saya beberapa kali menjumpai sampai saya bilang, aduh ini salah desain rumah ini. Ya kan? Kenapa? Karena nggak begini membuat kamar mandi itu. Kenapa? Ini penjelasannya sebenarnya kalau dipraktekkan saya tahu. Tapi kadang-kadang gitu, orang kadang-kadang nggak punya sensitivitas terhadap najis. Tidak ada sensitivitas umpamanya terhadap adab masuk kamar mandi. Kadang-kadang itu terhalangi oleh desain bangunannya. Kita melakukan kebaikan itu kadang-kadang tidak bisa gara-gara terhalangi oleh bentuk bangunannya. Masya Allah. Nah, berarti ini harus kumpul semua pihak ini. Ya kan? Tadi kumpul arsitek kumpul, ya kan? Ahli tazkiyatun nufus kumpul, ya kan? Ahli kesucian bersihan kumpul. Dan seterusnya. Dan bahkan lebih dari itu, parfum itu keluarga itu merupakan budaya indah dalam Islam, ya kan? Itu syariat dalam Islam. Jadi keluarga muslim itu mestinya wangi. Aroma ya, Ustaz. Masya Allah. Dan surga itu kan baunya harum, Ustaz. Harum. Bahkan harum. Tercium dari jarak berapa? Betul.
tahun perjalanan. perjalanan. Artinya sebegitu luar biasanya aroma wanginya. Ya kan, bisa bayangkanlah itu berapa tuh harga parfumnya kalau kayak gitu kan? Ya kan? Itulah kenapa dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat zuhud itu, beliau mengatakan berapapun uang yang kamu belanjakan untuk beli parfum itu bukan tabdzir, bukan mubazir. Kenapa? Saking ini sebuah syariat penting dalam Islam. Bagian dari syariat, Ustaz. Bagian dari syariat. Itu garis bawahnya, Ustaz. Bagian dari syariat. Karena ini bagian dari syariat. Nggak ada mubazir. Mana mubazir syariat atau mubazir? Iya. Nah, itu kan artinya keluarga muslim ini Masya Allah gitu ya. Keluarga muslim ini terbayang lah ya kalau keluarga muslim betulan. Kan kayak gitu indah. Standarnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Bersih iya, suci iya, ya makanannya kan? toyib. Makanannya toyib. Halal. Coba ya. Harum. Harum. Masya Allah. Iya kan? Ini kalau kayaknya kalau makin diulas itu makin kok kayaknya jauh sekali nih artinya benar ini surga. Ini duduk begini nih, ya kan kita duduk gini. Saya tadi kebayang surga loh. Masya Allah. Kita surga. Kenapa? Anda lihat berapa banyak Quran mengatakan bahwa mereka duduk bersandarkan, tentu nggak pelekan pada ini terlalu murah ini. Ya kan? Tapi udah nyaman. Sudah nyaman ini, kayak begini udah nyaman. Bagaimana di surga itu? Ya kan, di depan kita ada buah loh ini. Buah-buahan, Masya Allah kan. Dan buah surga nih salah satunya. Ini apa ini? Ini bukan susu ya? Bukan susu. Kalau susu di surga ada susu. Circle, sirsak dan kelapa. Gitu. Artinya Masya Allah gitu. Pak tinggal di surga loh. Indah loh. Dan permadani. Ini. Masya Allah. Ya kan? Jadi kayak ini desainnya udah pas ini. Oh, alhamdulillah. Nah, desainnya sudah pas nih karena duduk di bahkan Quran mengatakan ala sururi mutaqabilin. Duduk di atas permadani dan tempat duduk yang empuk itu, bahkan mereka bisa saling berhadapan. Ngobrol kayak gini. Kayak di dunia gini ngobrol. Bayangkan indahnya kalau itu perbincangan indah yang dulu kita belum selesai bicarakan di rumah tangga kita lanjutkan di surga nanti. Mengenang kebaikan-kebaikan di dunia. Iya, maka salah satu kalimat yang Allah sampaikan, orang kalau sudah kumpul, duduk asik, nyaman di surga dengan semua kenikmatan, Masya Allah. Kemudian bayangkan tadi ya, aroma yang wangi, tempat yang indah, tempat duduk yang nyaman, makanan yang lezat, nikmat dan bergizi, dan segala macam, hati yang bahagia. Ya kan? Makanya kemudian mereka mengatakan penduduk surga dalam keadaan sudah seperti itu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih ini. Di dunia itu orang soleh saja bisa sedih. Sedih tapi tidak menghilangkan bahagia sesungguhnya. Tapi artinya dia tidak nggak senyaman yang sesungguhnya. Jadi dia bisa sedih. Tapi semua kesedihan itu sudah hilang kok. Di surga artinya kalimat itu mewakili pembahasan tentang kenangan. Ya, bagaimana dulu saya berjuang, antum berjuang, ya kan? Kalau suami itu gimana suami berjuang, istri berjuang, anak-anak juga berjuang, lelah. Memang kalimat Nabi mengatakan dunia itu melelahkan, memang melelahkan. Kemudian di surga semuanya tinggal, Masya Allah. Ini perbincangan ini menggambarkan betapa kesedihan hilang ini adalah perbincangan tentang masa lalu waktu di dunia. Masya Allah. Kita ngobrol. Jadi dunia itu tinggal kenangan. Makanya ulama pun mengatakan begini. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Ulama kan memberikan satu catatan terhadap kata al-hazan. Ya kan? Karena dalam bahasa Arab kata sedih itu adalah al-huzn dengan dhammah pada ha. Al-huznu, ya. Kemudian tapi Quran mengatakan al-hazan di fathah itu. Ulama mengatakan kenapa diganti? Gitu. Harusnya huzn jadi hazan. Ulama mengatakan huzn itu dengan dhammah. Dhammah itu dalam bahasa Arab kata dhammah itu artinya dipeluk. Kata dhammah ya dhamm itu dipeluk. Jadi dhammah itu kan makanya orang kalau baca dhammah itu kan u itu kan mulutnya dikumpulkan gini. Ada penekanan gitu. Iya, dikumpulkan. Iya. Jadi kalau kesedihan itu masih memeluk kita. Dan kita masih sedih hari ini itu al-huzn. Tapi kalau sudah fathah,
Fathah artinya sudah membuka, sudah terbuka, sudah pergi dia. Insya Allah. Jadi kalau kesedihan itu adalah sesuatu yang pergi dan tinggal kenangan, ya, maka dia berfathah dia. Nah, itu kata para ulama begitu, ya kan? Ya, makanya saya nulis tentang judulnya itu. Nantilah saya keluarkan bukunya. Judulnya saya kasih judulnya. Judulnya, iya, kalau judulnya adalah hingga deritamu jadi kenangan. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Karena itu indah. Membicarakan kesedihan di saat bahagia itu indah. Masya Allah. Dan mungkin kaitannya ini, Ustaz. Ketika tadi penduduk surga, Ustaz, ketika kita berkumpul dengan keluarga kita di surga, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikan. Artinya ketika di rumah juga, Ustaz, baiti janati, ketika masih di dunia, obrolan-obrolan kita pun juga harusnya mengarah kepada obrolan-obrolan kebaikan, Ustaz, ketika di rumah sekarang. Iya. Pertama obrolan kebaikan, ya kan? Yang kedua tadi, ini pentingnya perjuangan ya. Pentingnya, jadi apa bahasa pasnya? Pentingnya kelelahan. Jadi lelah, sulit, itu penting. Kenapa? Karena kalau kita berhasil, justru semakin lelah, dia semakin meninggalkan jejak bahagia yang dalam. Nah gini, gampangnya gini. Kalau ada orang belum lahir sudah kaya raya, ya kan? Nah, itu harta bapaknya triliunan tuh, ya kan? Dia lahir, dia punya duit apa, kan nggak ada indahnya. Tapi bagaimana dengan orang yang 100.000 dalam sehari itu sudah sangat besar, ya kan? Kemudian tiba-tiba dia kemudian menjadi milioner dan triliuner umpamanya, perjuangannya tidak sederhana. Dan nikmat yang dirasakan itu, makanya manapun kelelahan yang lebih, maka dia meninggalkan jejak bahagia yang lebih. Masya Allah. Dan itu yang bisa kita lihat ya. Bahkan Quran juga mencontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika berhasil mengumpulkan orang tuanya, saudara-saudaranya kumpul di Mesir, dibawa dari Syam, kemudian kumpul. Yang ada apa? Begitu kumpul, Yusuf apa yang saya lakukan? Mengucap syukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Yang kedua adalah menceritakan kenangan. Bahkan kenangannya tidak nyaman, tapi bahasanya dihaluskan oleh Yusuf. Orang Yusuf itu kan adabnya tinggi sekali. Jadi, tapi kenangan yang tidak nyaman itu, wa idna zaghash syaitanu baini wa baina ikhwati, kata Yusuf. Dulu ada setan yang disalahkan setan. Iya, dulu ada setan yang mengganggu hubungan saya dan saudara-saudara saya. Kenangan tidak indah di masa lalu. Ketika Yusuf menceritakan tentang dia di penjara, juga itu kan kenangan tidak nyaman. Id akhrajani minas sijn, ketika Allah mengeluarkan saya dari penjara. Tapi karena itu kenangan masa lalu, dibicarakan di saat bahagia, maka membicarakan kesedihan di saat bahagia adalah kebahagiaan. Nah, itu rumus itu. Itu rumus. Jadi berjuanglah yang lelah agar nanti kita bisa membicarakan kelelahan ini dengan cara bahagia. Masya Allah. Dan apabila ditarik, Ustaz, ya, ketika kita membicarakan tentang kelelahan ini di dunia keluarga, Ustaz, orang tua sekarang itu kan lelah sekali, Ustaz. Betul. Anaknya 1, 2, 3 online semua. Kemudian mengerjakan tugas semua, Ustaz, berdasarkan online ini. Berdasarkan online, Ustaz. Dan ini Masya Allah jadi motivasi tersendiri, Ustaz, ya. Satu kalimat lah untuk semua orang tua yang menyemangati. Saya ingin katakan, jangan takut lelah. Jangan takut lelah. Karena tadi ketika nanti berhasil, itu kan semua ada finishnya kan. Mendidik anak ini kan juga nanti ada bahagia besarnya. Saat seperti itu maka kita akan bertukar cerita kelelahan, tapi di masa kesuksesan. Insya Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah ya anak kita. Itu kan. Masya Allah. Jadi jangan takut lelah. Dan bahkan kebahagiaan itu di dunia ini juga langsung terasa, Ustaz. Kan ketika kita melihat anak kita, misalkan umur 5 tahun, 6 tahun, melantunkan ayat suci Al-Quran, Ustaz. Yang kalau orang Jawa bilang berbes mili, Ustaz. Iya. Itu jadi bahkan kebahagiaan itu kita rasakan ketika di dunia ini, Ustaz. Di dalam keluarga, Ustaz. Sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Masya Allah. Dan rasanya mungkin seperti itu, Ustaz, ya. Masya Allah. Rasanya seindah itu, apalagi ketika semakin besar karya manfaat anak kita untuk umat ini.
kita sebagai orang tuanya yang pasti lelah. Tidak mungkin nggak lelah. Menghasilkan anak seperti itu nggak mungkin tidak lelah. Pasti lelah. Nah, saat itulah kemudian kita akan mensyukuri semua hidup ini, dan kita akan bersyukur dengan kelelahan ini. Gitu ya. Itulah kenapa Nabi SAW berkata pada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu tergantung seberapa lelah dirimu. Jadi jangan takut lelah. Masya Allah, Masya Allah. Semua ini ada nilainya, semua ada pahalanya, dan ada kebahagiaan yang tidak lama lagi akan kita bisa bicarakan. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustaz. Dan ketika tadi kita membicarakan tentang, tadi kan kita ceritanya ada di atas bahtera gitu, Ustaz ya. Iya. Tadi udah dijelaskan sama Ustaz bahwa dari mulai makanannya, terus kemudian kebiasaan menjaga kesucian rumahnya, bahkan desain rumahnya atau desain bahteranya itu jangan sampai menghalangi syariat. Terus kemudian tadi aromanya, suasananya harum dan sebagainya, itu juga menjadi suatu syariat. Dan ditambah lagi dengan jangan takut lelah, jangan takut menderita, karena setelah itu akan ada kebahagiaan. Yes, ya? Betul. Dan ini semua kan kita jalani dalam satu bahtera dengan visi yang sama, Ustaz. Nah, ketika tadi menyampaikan di surat At-Tahrim ayat 6, Ustaz ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah, kalau kita lari ke At-Tahrim yang ayat terakhir Ustaz, di sana juga ada pelajaran yang bisa kita ambil, Ustaz. Ketika suami istri ini, dia meminta kepada Allahnya itu juga beda gitu. Hanya istrinya itu karena sudah saking menderitanya di dunia, Ustaz. Walaupun tadi Ustaz, pembicaraan kita di awal, Ustaz ya, bahagia itu tidak bergantung pada kemewahan, rumah yang besar. Betul. Kalau itu harusnya Asiyah istri Fir'aun itu orang yang paling bahagia. Paling bahagia. Tapi nyatanya Allah memberikan janji, Ustaz ya, di surga itu akan dibuatkan istana, dibuatkan rumah, yang rumahnya itu nanti penuh dengan kebahagiaan, nikmat. Masya Allah, Ustaz. Ya. Jadi gimana, Ustaz? Ini kenikmatan besar ya. Dan sebenarnya begini, ketika bicara tentang surga itu pasti kenikmatan puncak. Tapi lihat cerdasnya Asiyah dalam berdoa. Karena Asiyah dalam doanya berkata, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kaum yang zalim. Asiyah itu cerdas doanya. Dia tahu bahwa puncaknya kenyamanan dan kenikmatan itu adalah rumah di surga. Tapi Asiyah juga tahu bahwa sesungguhnya di atas kenikmatan istana di surga adalah ketika kita bersanding dengan Allah SWT. Iya. Indak ya. Iya, karenanya itu yang dibahas oleh para ulama tentang mengapa Quran mengungkapkan doa Asiyah itu dengan mendahulukan kata indak. Rabbi benili indaka. Baru baitan artinya rumah, istana. Tapi sebelum ada rumah, pembahasannya indaka. Indaka di sisimu, ya Allah. Karena yang paling penting adalah kenikmatan itu ketika bisa bersanding dengan Allah. Tapi juga kunci surga, itu juga kunci kenikmatan di dunia loh. Jadi rumah tangga muslim itu, kalau mau bahagia juga, yang paling penting adalah selalu bersanding dengan Allah. Indaka itu kan di sisimu. Ya kayak gini, di sisi begini. Ya kan? Artinya kita selalu dekat dengan syariat ini. Kita selalu bersanding dengan Allah sampai masing-masing kita di rumah ini punya kemampuan dialog dengan Allah. Itu bersanding dengan Allah. Di dekat dengan Allah tuh sampai memang tidak ada penghalang, gitu ya. Nggak ada penghalang. Dan itu yang membuat kita bisa berkomunikasi terus-menerus dengan Allah, bahkan dengan begitu indah dan mesranya dengan Allah. Kita bisa menumpahkan segala hal, minta apa saja, kita bisa ngadu apa saja. Gitu. Nah, karena kita tidak memiliki kenikmatan itu, maka tempat mengadu kita pindah ke medsos. Itu. Kalau dia punya tempat mengadu yang indah, nggak mungkin dia lari ke situ. Coba deh, saya. Karena dia nggak punya tempat yang indah untuk mengadu. Gitu ya? Padahal mengadu pada Allah itu indah. Kenapa? Karena indah itu saat dia mengadu itu ada tawakal yang hadir, ada kesabaran yang bertambah banyak, ada pahala yang pasti,
ya kan? Ada solusi yang menanti. Gitu. Jadi ada begitu banyak kenikmatan. Coba itu curhat di medsos. Yang pasti komen yang banyak, ya kan? Malah tambah sakit hati. Yang pasti komen yang Curhatnya apa itu? Komennya apa Ustaz? Iya coba kan. Ya, mending ada orang doain baik-baik gitu kan. Itu karena tadi kita memang harus mulai memindahkan kembali kemana kita curhat. Curhat paling tepat ke Allah. Ke Allah. Jadi skill untuk bisa curhat kepada Allah itu juga harus kita pelajari, kemudian kita ajarkan juga kepada anak. Iya. Di rumah kita harus begitu. Iya. Apalagi kan kalau anak-anak kita ini kita target menjadi pemimpin besar. Ya kan? Sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau targetnya jadi imam, nah itu nggak boleh sering-sering curhat di medsos. Orang sekarang menyebutnya jejak digital. Iya. Ya kan? Ya kan? Diungkap semua. Iya, itu begitu di screenshot itu disimpan. Calon orang besar ketahuan, disimpanlah itu. Nah, kemudian nanti menjadi keburukan yang disebarkan. Jadi bumerang. Iya. Makanya orang bisa, kalau orang menikmati mengadu pada Allah, ya kan? Dia nggak perlu makhluk loh. Apalagi medsos yang nggak jelas. Ya kan? Nah itu, dan Asia itu pintar dia. Ketika sudah tidak ada lagi tempat mengadu di bumi ini, ya kan? Suami aja orang paling zalim, yaitu Firaun. Maka tempat yang paling tepat mengadu adalah Allah SWT. Yuk sekarang kita latihan. Belajar ngadu sama Allah. Jadi kalau sama Allah tuh, gini loh, kalau sama Allah tuh, memang harus ada berdoa benar, itu benar. Tapi kalau belum ngerti banget, belum bisa, akrab sama Allah deh. Nanti biar Allah bimbing lisan kita ini diberikan taufik untuk memuji Allah. Karena yang dekat sama Allah pasti Allah bimbing. Allah berikan taufik untuk lisannya mampu memuji Allah dengan baik. Masya Allah. Ya. Kalau kita berjalan aja menuju Allah, Allah itu berlari Ustaz ya. Betul. Kalau kita berlari itu Allah lebih cepat. Makanya akrab dulu sama Allah. Masya Allah. Jadi rumah tangga ini harus rumah tangga yang akrab sama Allah. Nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Iya kan? Kalau ada laki-laki di rumah, paling nggak suami. Mungkin ada anak laki-laki. Nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Ya kan? Bagaimana? Wong kita mau akrab sama Allah. Tapi jauh dari masjid. Lagi mana? Rumah kita dalam bahasa kan bait. Ya kan? Rumah Allah baitullah. Rumahnya Allah itu. Jadi kalau kita ke masjid itu sesungguhnya lagi bertamu ke rumah Allah. Masya Allah. Makanya dekat sama Allah. Ya kan? Dengan cara salah satunya dekat dengan masjid Ustaz. Iya, 5 kali sehari itu kita bertamu ke rumahnya Allah. Dari rumah kita min buyutina ila baitillah. Nah itu. Kalau ada rezeki, maka rumah Allah yang paling utama di Ka'bah sana. Baitullah. Baitullah Ka'bah sana. Jadi gitu. Sekarang gini loh, masalahnya gitu kita menggambarkan Allah itu terlalu dia jauh dari kita gitu. Padahal Allah sudah mengatakan di Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini dekat loh kata Allah. Maka apa yang kita Allah itu jauh. Ya memang Allah Maha Kuasa betul. Makhluk bukan makhluk itu. Ya Allah itu Khalik iya. Cuma Allah katakan aku itu dekat. Nah, kita tidak mampu menghadirkan memotret Allah itu dekat dalam diri kita. Nah, padahal Allah sudah mencoba untuk mendekatkan ya kemuliaan yang ketinggiannya itu supaya dekat sama makhluknya. Makanya tadi kan bisa saja ya Allah menamai masjid itu bukan Baitullah kan apalah gitu ya yang lebih tinggi lebih mulia. Pokoknya Arsullah, arsnya Allah kan bisa aja mungkin. Tapi Allah menamainya dengan bait. Kalau bait sama terus sama rumah saya. Rumah saya juga rumah bait. Masya Allah. Masjid itu ternyata bait Allah. Bait Allah. Masya Allah. Jadi supaya dekat dengan Allah. Sampai dalam sebuah hadis qudsi. Lihat hadis qudsi sampai kalimatnya itu tidak layak untuk keagungan Allah. Tapi Allah turunkan ya kalimat itu supaya Allah dekat dengan hambanya. Kalimatnya dalam hadis qudsi kata Nabi SAW Allah berfirman wahai anak cucu Adam, aku sakit, mengapa tidak kau kunjungi aku? Aku lapar, mengapa tidak kau beri aku makan? Allah tidak sakit, Allah tidak lapar, tapi artinya ada saudaramu yang sakit.
kunjungi dia. Ada saudaramu yang lapar, kasih dia makan. Tapi Allah katakan itu aku. Di saat kau memberi makan itu, kau sebenarnya memberi aku makan. Nanti kau sebenarnya sedang meminjami aku. Nanti aku yang bayar. Ya kan? Ketika di Quran sendiri kita katakan ya tentang pinjam meminjam, ya kan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjami Allah? Allah nggak perlu pinjaman. Tapi begitu bunyi ayatnya. Jadi artinya pinjami saudaramu, ya kan? Itu sama kayak kita meminjami Allah. Kalau Allah yang kita pinjami, ya itu balasannya sudah nggak usah dihitung. Insya Allah. Bukan hanya penambahan atau pengalian, tapi berlipat-lipat. Iya, itu artinya begitu cara kita dekat sama Allah. Insya Allah. Saya kita dengan Allah tuh nggak ada penghalangnya. Terus nanti bisa ngobrol. Ya Allah, aku begini. Ya Allah, aku begini. Nanti bacalah bagaimana cara Nabi Salafus Soleh dahulu mengeluh ke hadapan Allah, mengadu, ya kan? Di Quran bahkan mudah kita bisa lihat ya. Nabi Nuh keluhannya diabadikan dalam surat Nuh, ya kan? Nabi Zakaria keluhannya diabadikan dalam surat Maryam, gitu ya. Nabi Ibrahim juga keluhannya dalam surat Ibrahim juga ada. Jadi coba lihat bagaimana mereka orang-orang baik itu mengeluh pada Allah, mengadu sama Allah. Ya Allah begini, ya Allah aku begini. Ya, betapa kedekatannya dengan Allah. Jadi bisa ngobrol sama Allah tuh ya. Dan ketika kita kemarin baru saja ditinggalkan Ustaz sama Ramadan Ustaz ya. 10 malam terakhir. Sebagian dari kita beriktikaf Ustaz. Masya Allah, malam-malam yang indah, dekat dengan Allah Ustaz. Dan ini juga kita mudah-mudahan bisa menunjukkan komitmen kita kedekatan dengan Allah Ustaz di bulan Zulhijjah nanti Ustaz ya. Dengan berkurban Ustaz. Ketika kita kalau tadi kan Ustaz menyebutkan bahwa memberikan pinjaman kepada Allah, memberikan makan kepada Allah, itu kan artinya memberikan makan kepada saudara kita itu sungguhnya memberikan sesuatu itu kepada Allah. Dan kalau kurban ini benar-benar kita niatkan untuk Allah gitu kan. Seberapa besar nih cinta kita kepada Allah itu bisa jadi terungkap dengan seberapa bagus kita mengkorbankan di bulan Zulhijjah ini. Iya, betul-betul. Saya punya 2 catatan tentang hal ini. Catatan pertama adalah keluarga Muslim itu harus tahu hari-hari istimewa sepanjang tahun. Itu poin penting. Jadi tolong keluarga Muslim itu mengerti hari-hari dan bulan-bulan khusus istimewa yang sudah disebutkan dalam syariat. Nah, karena bulan-bulan ibadah itu bulannya adalah bulan Hijriyah. Ya kan, bukan Januari, Februari, nggak ada kan. Tapi keutamanya ada di Muharram, di Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Maka kita harus kenali itu. Ini kalau mau barokah keluarga Muslim kenali itu hari-hari itu. Nah, di bulan Zulhijjah. Nah, ini penting banget nih. Zulhijjah ini oleh Nabi SAW, Nabi katakan tidak ada hari-hari yang istimewanya melebihi 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, Nabi menyebut sebagai a'zam ayyamid dunya. Ini adalah hari-hari paling agung di dunia ini. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 sampai 10. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa mengapa Nabi katakan itu dikarenakan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah berkumpul ummahatul ibadat, induk-induk ibadah. Itu berkumpul di situ. Coba lihat, semua ada semua. Coba lihat ya di 10 hari pertama Zulhijjah itu isinya apa coba? Isinya apa aja? Di sana ada keutamaan apa? Haji Ustaz. Haji. Ya, ibadah besar sekali. Apalagi coba? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya kan? Kurban. Puasa Arafah. Betul ya? Di sana ada takbir, tahlil, tahmid. Bahkan perpanjangan sampai hari tasyrik. Masya Allah. Jadi makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan karena di sana berkumpul ummahatul ibadat. Allah menyampaikan dalam Al-Quran wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bukti hatinya bertakwa. Itu bukti takwanya hati. Makanya keluarga kita harus kita kenalkan tuh. Dengan syiar-syiar. Ini termasuk syiar Allah nih. Yuk kita hidupkan ini ya nanti kapan tanggal 1 Zulhijjah ini?
Nanti ya, tanggal 10-nya itu 10 tanggal ya. 20 Ustaz. Berarti 10 Ya. Juli Ustaz. Kita 10 Juli kurang lebih ya. Jadi kita masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri kita di keluarga kita masing-masing untuk memuliakan 10 hari yang paling agung. Dan isinya ummahatul ibadah. Yuk kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ibadah yang juga sangat agung, yaitu ibadah berupa menumpahkan darah. Yaitu korban. Menumpahkan darah tidak boleh hukumnya. Ya, kecuali seizin Allah dan seperintah Allah. Ya, jangankan manusia, binatang saja tidak boleh kita bunuh sembarangan kalau nggak ada gunanya. Ini perintah Allah. Maka kemudian ada keutamaan yang luar biasa dengan berkorban, kita berkorban itu. Maka ini catatan saya yang pertama, bahwa keluarga muslim harus tahu betul hari-hari istimewa dalam satu tahun. Jadi dicatat betul keluarga, kemudian dibuatkan program. Lah gampang kok itu kalau mau barokah itu gitu. Jadi semua kita libatkan. Ya, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita kalau punya cucu, libatkan semua. Untuk yu'azzim sya'airallah, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, catatan yang kedua khusus tentang masalah kurban. Itu kalau kata Eid itu kan Idul Adha. Iya. Atau Idul Kurban. Iya. Ya kan? Eid kurban. Ya kan? Berkorban itu tadi. Berkorban ya menyembelih, kita mengeluarkan harta kita. Bahkan kita diperintahkan kalau kita punya harta, ya kan, maka nyarinya jangan yang kurus. Karena Allah memberikan contoh langsung. Jadi contohnya itu bukan Nabi Ibrahim kan? Yang ngirimi domba siapa? Allah kan? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kata Allah, kami ganti itu Ismail yang sudah ditelentangkan tinggal disembelih sama Ibrahim, diganti dengan dzibh 'adzim. Dengan sembelihan, binatang sembelihan yang azim, gemuk. Maka Nabi Muhammad SAW meniru Nabi Ibrahim. Nabi itu korban, kalau korban itu ya, korban kadang dua, Nabi domba itu gemuk-gemuk. Ya, jadi mana kemampuan harta kita, cari yang terbaik. Karena yang terbaik adalah yang dzibhin azim, cari yang gemuk. Nah, kalau kita punya uang bisa beli domba yang 100 kilo, jangan beli yang 50 kilo lah. Nah, gitu kan? Beli yang 100 kilo. Karena itu dzibh azim. Nah, karena yang menarik adalah di mana-mana kalau berkorban itu orang memaksakan diri. Gitu ya. Makanya saya ini berkorban loh untuk ini. Itu kan itu kan memang gitu kan, manusia itu kan ketika kita harusnya nggak melakukan ini, cuma ya gimana lagi terpaksa saya lakukan. Jadi berkorban itu kadang orang terpaksa di mana-mana. Pokoknya dia memaksakan diri untuk korban. Bayangkan di saat manusia seperti itu keadaannya, dan kebanyakan orang tanpa syariat begitu keadaannya, di dalam Islam pengorbanan itu dirayakan. Eid itu kan hari raya. Kurban. Ya, hari raya. Bayangkan hari Eid itu ternyata Eid kita salah satu Eid korban. Jadi saat muslimin itu berkorban, itu kita rayakan. Tahu perayaan? Perayaan itu gak ada yang sedih, gak ada yang terpaksa, betul ya? Namanya perayaan. Perayaan itu menyenangkan, membahagiakan, kita sambut dengan gembira, ya kan? Selebrasi orang bilang. Dengan berselebrasi, itu hari raya. Hari raya. Dan ternyata berkorban, kalau di Idul Adha dengan binatang sembelihan. Tapi artinya dalam kehidupan orang beriman, berkorban untuk kebaikan, berkorban untuk Allah, itu adalah hari yang layak kita rayakan. Hari di mana kita mengorbankan sesuatu karena Allah, itu adalah hari yang layak untuk dirayakan. Masya Allah. Jadi siapapun yang besok berkorban dengan korban sembelihan yang terbaik, maka itu termasuk hari yang pantas Anda rayakan. Masya Allah. Itu Idul Kurban. Masya Allah, Ustaz. Dan ini Masya Allah mengaitkan semuanya, Ustaz. Ketika tadi Ustaz menyampaikan bahwa salah satunya di keluarga itu kita harus berlelah-lelah, Ustaz, menderita. Nah, sekarang ditutup dengan tema tentang kurban, di mana orang yang berkurban itu nggak hanya saya mampu beli kurban, Ustaz, tapi ternyata sebenarnya masih ada kemampuan lebih, Ustaz. Kalau bisa jor-joran, Ustaz, ya, nekat dalam kebaikan, Ustaz. Jadi nekat untuk akhirat gitu, Ustaz. Kapan lagi, Ustaz? Ayo. Pokoknya ayo kita rayakan pengorbanan hidup kita. Masya Allah.
Ayo kita rayakan pengorbanan hidup kita rayakan. Dan pengorbanan itu tidak untuk disedihi, tidak untuk disesali, tapi bahkan dirayakan. Untuk kita rayakan. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Dan Masya Allah Ustaz, kita nggak kerasa nih Ustaz. Tadi ngobrolnya udah 10:30 Masya Allah. Dan Masya Allah, barakallah. Demikian berkahnya ilmu. Jadi kita tadi diskusi dengan guru kita Ustadz Budi Asyari yang Masya Allah dengan segala apa yang kita tadi perbincangkan tentang Baiti Jannati, dari mulai bagaimana kita mencari pasangan itu dengan visi yang sangat panjang, yaitu pasangan kita adalah orang yang akan kita bawa bersama-sama sampai ke surga. Terus kemudian ketika kita akan membawanya ke surga, maka bahtera yang seperti apa sih? Ternyata ajaran agama kita, Islam, itu mengajarkan dari segala seluk beluk apa yang harus ada di rumah kita sebagai surga di dunia itu, dari mulai makanannya, dari mulai tempatnya yang kita jaga kesuciannya, bagaimana hati kita penuh dengan kesucian, kemudian tempat kita juga penuh dengan kesucian dari fisik maupun rohaninya, terus kemudian aroma rumah kita yang harum, aroma rumah kita yang menyenangkan. Terus kemudian di dalam rumah itu jangan sampai kita takut untuk lelah atau menderita dalam kebaikan-kebaikan. Terus kemudian tanamkan ini semuanya kepada seluruh anggota keluarga kita, dan keluarga muslim itu tidak mungkin nyaman melihat suatu keburukan terjadi di rumah kita. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita, keluarga kita diajarkan untuk bersanding dengan Allah bahkan ketika di dunia ini. Anak-anak kita diajarkan bagaimana dia mengeluh dan memintanya itu hanya kepada Allah. Bagaimana anak-anak laki-laki kita dekatkan dengan masjid. Dan diri kita sebagai ayah harus dekat dengan masjid. Dan dengan kedekatan dengan masjid itu maka mudah-mudahan Allah membuat hati kita makin dekat dengan Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita mengeluh dan berkeluh kesah. Dan tadi ditutup dengan ilmu dari guru kita tentang keistimewaan bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana di sana terkumpul seluruh induk-induk kebaikan, dari mulai takbir, tahmid, puasa, haji, padang arafah, kemudian kurban. Dan dengan kurban yang terbaik yang bisa kita usahakan, bahkan kita namanya berkurban itu mengeluarkan segala daya upaya kita untuk diberikan kepada yang terbaik untuk Allah, maka di sanalah syiar-syiar syariat Islam itu kita rayakan. Bagaimana kita merayakan penderitaan kita, dalam tanda kutip, kelelahan kita dalam berbuat kebaikan, maka disitulah Islam mengajarkan kita untuk mensyiarkannya. Dan syiar-syiar ini patutlah kita sampaikan kepada keluarga kita semuanya. Dan barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Asyari yang telah memberikan ilmu kepada kita di malam hari ini. Dan kita rehat sejenak untuk melihat video iklan dari yang sudah disiapkan oleh tim dari Belistiwa. Dan insya Allah setelah video kita akan kembali lagi di kajian Baiti Jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Wijaya, dengan biasa dipanggil Wiwit. Saya di Ayu Kurban menempati posisi menjadi direktur, dan saya berasal dari Jember. Ayu Kurban kita inisiasi di April 2017 dengan kita mulai pembangunan kandang berkapasitas 700 ekor dengan penempatan di 2 tempat. Yang hari ini kita ada di kandang yang utama dengan kapasitas sampai hari ini sudah mencapai 1.200. Kalau yang di tempat yang satu kapasitas sekitar 300. Jadi total kapasitas dari kandang Ayu Kurban hingga saat ini adalah 1.500. Jadi tujuan dari awal memang Ayu Kurban ini untuk pembiayaan Kota Al-Fatih. Kehadiran Ayu Kurban di Jember ini dirasakan manfaatnya banyak sekali oleh warga sekitar, terutama oleh peternak-peternak tradisional, karena Ayu Kurban juga sesamping memang menternak sendiri hewannya, Ayu Kurban juga mengambil atau mengadakan domba kurban dari peternak-peternak sekitar. Tenaga kerja dari Ayu Kurban sendiri merupakan anak asli dari daerah sekitar sini, sehingga memang manfaat perekonomiannya terasa sekali gitu.
dari masyarakat sekitar. Ayo Kurban Indonesia itu kita memang punya idealisme yang sangat tinggi ya, untuk kemudian memberikan layanan terbaik untuk kurban. Sesuai dengan namanya Ayo Kurban Indonesia, kita memang bertujuan utama menyediakan hewan ternak terbaik untuk muslimin di Indonesia. Kenapa memilih Ayo Kurban? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentunya dari hewan itu sendiri. Dari domba kurban yang kita sediakan ada domba kurban terbaik dari sisi posturnya, dari sisi kebersihannya, dari sisi kesehatannya, bahkan dari tampang kita semuanya seleksi sehingga yang bisa kita layani adalah domba-domba kurban yang dalam kategori ganteng gitu. Di Ayo Kurban kita beri makan yang berbeda dengan kandang-kandang yang lain. Di Ayo Kurban makan utama yang sering kita berikan adalah edamame dan okra, dan ini menjadi salah satu yang spesial di Ayo Kurban. Mengenai perawatan yang lain seperti yang kita lakukan adalah yang pertama, domba datang ke kandang adalah kita suntik vitamin dan beberapa obat, terutama obat cacing, kemudian obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh si domba. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk perawatan adalah potong bulu dan potong kuku. Nah, ini yang dilakukan berkala serta pengecekan secara berkala kondisi kesehatan dari masing-masing hewan ternak itu sendiri. Domba di sini makan 2 kali, pagi hari dan sore hari. Tempat mereka kita biasa bersihkan 2 kali juga, yakni pagi dan sore. Dengan perawatan yang lain adalah perawatan berkala bulanan biasanya. Kalau harian yaitu makan 2 kali sehari. Kemudian kita bersihkan tempat mereka 2 kali sehari juga, plus monitoring kondisi mereka setiap hari. Kurban merupakan salah satu syariat yang merupakan implementasi dari pengorbanan kita yang kita persembahkan untuk Allah. Sehingga tentunya pilihan yang kita persembahkan tentunya yang terbaik gitu. Yang terbaik adalah dari sisi postur, dari sisi wajahnya, dari sisi warnanya, kebersihannya, kemudian dari sisi kesehatannya, dan yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana domba itu kita pastikan gemuk ya, bukan yang kurus kemudian agak kelihatan sakit gitu ya, kemudian dari sisi wajahnya kok lesu gitu, sehingga kemudian ini menjadi salah satu yang terus kita jaga di Ayo Kurban, menjaga itu semua sehingga bisa kita pastikan bahwa kurban terbaik itu dari domba terbaik dari Ayo Kurban. Kaum muslimin di seluruh Indonesia, Idul Kurban sudah sangat dekat dengan kita. Mari kita pilih domba kurban terbaik kita, dan di tempat kami di Ayo Kurban Indonesia menyediakan itu semua. Di Ayo Kurban ada banyak sekali pilihan-pilihan domba yang bisa jenengan pilih, bisa muslimin pilih, mulai dari harga 2,5 juta hingga ada 10 juta lebih gitu, yang merupakan domba paling besar dari tempat kami. Ada domba yang mulai beratnya 20 kilo hingga ada lebih dari 100 kilo. Jadi pastikan bahwa kurban terbaik Anda di Ayo Kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Quran semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah rehat sejenak ya, dengan melihat video tayangan dari Bilistiwa yang sudah disiapkan di Ayo Kurban. Dan kita akan lanjutkan lagi di sesi tanya jawab kali ini. Udah banyak pertanyaan yang masuk di kami, dan mungkin kita akan coba membacakan satu persatu. Dan apabila waktunya mencukupi, insya Allah kita akan jawab. Namun apabila seluruh pertanyaan ini ada yang tidak tersampaikan, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu. Dan langsung saja Ustadz, ini sudah ada pertanyaan Ustadz. Kalau pertanyaan banyak yang masuk itu tandanya Ustadz?
Tandanya baik. Baik Ustaz ya, baik. Bang Ustaz. Berarti ini direspon dengan baik. Direspon dengan baik, Iya. alhamdulillah. Ngaji Insya Allah. serius berarti. Serius Ustaz. Ya insyaallah. Menyimak dari awal Ustaz. Iya, bagus. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana membimbing anak yang sudah dewasa yang karena kesalahan orang tuanya dulu tidak sepenuhnya mendidik anaknya dengan baik sehingga anaknya sekarang jauh dari Islam, insyaallah. Iya, iya. Subhanallah Ustaz. Itulah ya, jadi pelajaran ya buat kita semuanya. Kita harus mengejar dengan bersungguh-sungguh karena waktu yang Allah siapkan yang tersisa kita tidak tahu. Jadi begini loh, ini nasihatnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan bahwa perbaikilah yang tersisa, Allah ampuni yang telah lalu. Itu Masya Allah. Jadi sudahlah, kita tidak tahu berapa sisa umur kita, apa-apa yang rusak di masa lalu, yang salah, kurang tepat di masa lalu, perbaiki yang tersisa. Nanti Allah ampuni yang telah lalu. Karena beliau kemudian melanjutkan kalimatnya, karena kalau kamu rusak di waktu yang tersisa, maka Allah hukum kamu yang sekarang dan yang telah lalu. Jadi yang paling penting apa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki yang tersisa. Nah, waktu yang tersisa ini yang Allah berikan entah sisa berapa, mari kita perbaiki. Dan jangan diam, jangan menyerah gitu. Jangan kemudian wah sudah terlanjur, saya sudah bingung, anak saya sudah besar, apalagi sudah menikah segala macam. Jangan diam. Jangan diam, jangan berhenti karena kesalahan mereka dulu kita ikut andil dalam kesalahan itu. Maka sekarang kita harus ikut andil dalam perbaikan dan kebaikan mereka, gitu ya. Nah, itu diantaranya begini. Pasti mereka harus didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Harus didekatkan dengan komunitas-komunitas baik. Karena itulah kalau dia remaja, anak muda, atau bahkan sudah menikah, carikan komunitas yang baik. Ya kan? Kumpul-kumpul sama orang baik. Dan itu kunci sangat luar biasa. Kemudian juga, ini momentum sebenarnya ini. Orang tua yang Allah berikan kelebihan harta, yang namanya sedekah, itu kan bisa menjauhkan kita dari kemarahan dan hukuman Allah. As-sadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah SWT. Nah, karena kesalahan kita di dalam mendidik anak itu kan, apa kita pikir Allah tidak murka? Allah murka. Titipan anak itu kita tidak jaga dengan baik. Allah murka. Karena itulah supaya Allah tidak murka, kata Nabi sedekah. Nah, salah satu sedekah terbaik itu korban itu. Nah, itu kesempatan bagus ini. Ini kesempatan bagus. Jadi korban, kemudian waktu korban itu terserah mau diniatkan untuk siapa. Tapi minta sama Allah, ya Allah, ini salah satu korban terbaik saya yang dengan ini mudah-mudahan Engkau tidak murka sama saya dan ini menjadi pintu untuk saya bisa memperbaiki anak-anak saya. Nah, itu salah satu jalannya yang ada di depan mata kita ya. Jadi jangan disia-siakan yang di depan mata kita. Korban menjadi solusi saatnya. Solusi. Ketika korban dimaknai sebagai sedekah, di antara fungsi sedekah tadi itu. Dan itu tadi saatnya berkumpulnya dia ada di salah satu bulan haram, di 10, di hari-hari yang terbaik dalam setahun. Betul. Insyaallah. Dan insyaallah berarti solusinya adalah dengan kurban insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya anak lulus SD, inginnya mau ke pesantren, tapi biaya pesantren kan mahal, pendapatan suami saya tidak mencukupi. Bagaimana cara mendidik anak di rumah sekolahnya di SMP Sanawiyah, Ustaz? Jadi dimasukkan ke sini. Iyalah, khair gini, jangan sampai kita ini merasa gagal hanya gara-gara tidak punya uang. Ya, jangan mengatakan bahwa keterbatasan ini membuat saya tidak berhasil. Jangan katakan itu. Gitu ya. Ada berapa banyak orang yang ya biasa saja, tapi kalau Allah sudah memilih kita, maka dimanapun Anda, apapun latar Anda, siapapun Anda, itu akan menjadi orang pilihan. Gitu.
Gak ada masalah kok. Anda mau sekolah di tempat yang tidak favorit. Gitu. Nggak tahu definisi favorit itu apa ya. Sudahlah, enggak. Kalau Allah mau pilih Anda, dari manapun Allah angkat. Gitu. Dan kalau tadi umpamanya mau pesantren kan, niatnya sudah sampai. Niatnya sudah dapat pahala, orang tua memberikan pendidikan terbaik. Kalau ternyata ada keterbatasannya, sudah. Pahala yang baik itu mudah-mudahan menjadi penambal dari kekurangan kita. Kemudian sekolahkan anak itu terserah di mana. Yang menurut Anda terbaik dan terjangkau. Jangan paksakan diri. Nah, kecuali dapat pesantren yang umpamanya terjangkau harganya, atau bahkan mungkin bisa digratiskan oleh pesantrennya, atau minimal diringankan, itu Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan menjadi hambatan misalnya. Jangan jadi hambatan. Jangan jadi hambatan. Jangan pernah menjadi hambatan tentang kekurangan-kekurangan kita. Gitu ya. Dan mungkin nyambung ke tadi Ustaz. Mintanya sama Allah Ustaz. Ya sama Allah aja. Insyaallah. Karena minta sama Allah itu. Jadi bahasanya gitu, titipkan anak itu pada Allah. Karena apapun yang dititipkan pada Allah tidak pernah rusak dan tak pernah hilang. Titip sama Allah. Insyaallah. Gitu. Ya, Ustaz. Nanti biar Allah angkat. Allah yang mengangkat. Insyaallah. Jangan berkecil hati. Insyaallah. Baik Ustaz. Ini ada lagi Ustaz. Sepertinya ini yang nanya mungkin teman-teman kita yang tadi Ustaz, masih jomblo Ustaz mungkin. Ya. Selamat datang pada jomblo. Insyaallah. Langsung nih Ustaz. Khairan insyaallah. Jika yang kita tuju adalah akhirat, berarti cara mendapatkan pasangan juga harus sesuai dengan syariat ya Ustaz. Dan bagaimana caranya yang terbaik ya Ustaz, cara mendapatkan pasangannya, gitu Ustaz. Mudah itu. Ustaz. Mudah itu. Gimana Ustaz? Ini belum tahu caranya Ustaz. Mudah itu. Gimana ya caranya? Udah lupa Ustaz ya. Gimana caranya? Loh, kadang-kadang bahkan tidak perlu nyari loh. Oh, gitu Ustaz. Saya termasuk orang yang tidak perlu nyari. Iya, saya nyari aja enggak. Kan kalau guyonannya gini Ustaz. Nah, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau nggak diambil ya tetap di tangan Tuhan. Pelit amat Tuhan namanya. Salah semua Ustaz ya. Iya Kan masalah itu. Iya, saking baiknya Tuhan, ya kan? Itu saya sujudi dikasih. Gitu. Cukup sujud ya. Saya sujudi. Kita sujud di dunia Ustaz ya. Yang di langit itu mendengar Ustaz. Iya. Dikasih gitu. Sujudi diturunkan itu jodoh terbaik itu. Gitu. Jadi di mana nyarinya? Saya tidak nyari-nyari. Saya cuma minta sama Allah. Ya Allah saya minta begini. Ya Allah saya minta kayak gini. Ya Allah engkau lebih tahu tentang aku. Mana yang terbaik buat aku. Ya Allah. Bahkan mungkin nggak pernah kenal sama sekali. Masya Allah. Ya kan? Kalau Allah pilihkan maka dia menjadi terbaik buat kita. Kuncinya itu Ustaz ya. Bukan mencari tapi meminta kepada Allah. Minta aja. Allah Maha baik. Allah tuh diminta dikasih. Dikasih. Ya kan? Minta dikasih. Nanti jalurnya dari mana terserah Allah. Yang penting ya Allah aku minta yang begini. Nah itu pentingnya kita diskusi. Itu berarti ngobrol sama Allah itu pentingnya. Doa Ustaz ya. Kan minta yang kayak gini Allah gitu. Berarti boleh didefinisikan Ustaz. Iya dong. Boleh. Ya kan? Perlu diajari kan? Perlu diajari ya. Iya. Saya cerita sedikit ini tahadus bin nikmah ya. Saya waktu belum menikah itu saya minta jodoh itu selalu depan Ka'bah. Tadi itu kan qadarullah saya diberi Allah kenikmatan untuk sekolah di sana gitu ya. Jadi saya kalau ini cerita yang saya buka hari ini. Iya, Masya Allah. Spesial untuk Baiti Jannati. Masya Allah. Ya kan? Waktu masih jomblo itu di setiap sujud saya pasti ada doa saya tentang pasangan saya. Gitu. Di setiap tawaf saya, tawaf itu kan 7 putaran. Yeah. Itu mesti putaran terakhir saya akan selalu berdoa tentang ya Allah saya minta pasangan seperti apa. Masya Allah. Gitu. Maka kemudian saya akan bunyikan bahwa istri saya adalah merupakan sujud saya depan Ka'bah. Masya Allah. Nah, Masya gitu. Allah. Itu hasil doa Ustaz. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Saya nggak pernah tahu. Kemudian begitu pulang itu jodohnya di mana? Siapa juga nggak tahu. Kenal juga tidak. Jalur siapa saya nggak ngerti. Nggak tahu kenal banyak orang juga tahu. Gitu kan? Dan kemudian ya kalau sudah waktunya Allah beri. Jalurnya ada saja. Gitu. Dan saya waktu menikah, ini saya cerita tentang diri sendiri ini kan. Malam ini khusus Baiti Jannati. Buka-bukaan nih Ustaz. Buka-bukaan ini ya, khusus buka-bukaan ini. Karena rumahku surgaku.
Itu sebenarnya waktu saya ditawarkan untuk menikah itu saya tidak sedang minta nikah. Saya itu mengantar teman saya. Teman saya itu bilang, "Ah Budi, tolong saya diantarkan ke Ustadz Fulan yang punya murid banyak supaya saya dapat istri yang baik." Ayo saya antarin, saya kenal. Begitu saya antarin, qadarullah, teman saya yang saya antar nggak jadi, saya yang ditembak kena coba. Kan bagus kan? Jadi begitulah doa itu kalau sudah waktunya kejadian nggak bisa ditolak. Teman saya itu antum tahu, teman saya itu gagal, nggak jadilah dengan beliau. Bahkan kata beliau, udah tunggu tahun depan aja deh, antum balik lagi sini. Kalau antum nggak nikahnya mau cepet-cepet ini. Selesai, saya ditembak. Abu Di, antum bukannya udah selesai kuliah? Sudah, Ustaz. Kenapa kan nikah? Ya nggak kenapa-kenapa. Pulang. Besok jam 6 pagi saya tunggu di rumah saya. Sini, di sini lagi. Insya Allah. Kamu bikin biodata tentang kamu. Saya bikin biodata, namanya kita mah polos-polos aja ya kan. Masya Allah, itu Ustadzina rahimahullah ta'ala sudah meninggal, guru saya, Masya Allah rahimahullah ta'ala. Jadi gitu. Insya Allah. Jadi minta sama Allah, Allah mah baik. Allah baik, nggak usah, tidak usah terlalu bingung dengan proses itu. Karena kalau itu doa kita dan Allah kabulkan, itu di mana saja. Di mana saja, yang penting minta yang baik. Iya, Ustaz. Sambil menunggu diperbolehkan ketemu dengan Ka'bah lagi, Ustaz ya. Jadi iya, jangan tunggu lama-lama lagi, Ustaz. Langsung malam ini, Ustaz ya. Malam ini bersujud, dialog sama Allah. Dialog sama Allah, insyaallah. Ya, para jomblo bangun. Ya, bangun dialog sama Allah. Nanti alasannya ada lagi, Ustaz. Enggak ada yang bangunin. Saya sendiri jomblo. Nanti tim Baiti Janati bangunin. Ustaz, ini pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Baik. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara menasehati suami yang apabila suami diajarkan tentang najis, dia tidak mau menuruti atau dia marah ketika dinasihati? Sesekali dijalankan, namun setelah itu lupa lagi. Ya berarti jangan bosan menasihati ya. Jangan bosan menasihati, karena kan sebuah kebiasaan, sesuatu menjadi kebiasaan itu kan ketika sudah dilakukan sering berkali-kali kan. Ya, itulah kenapa dalam Islam itu Nabi mengatakan amal terbaik itu bukan yang besar sekali kemudian berhenti, tapi yang sedikit tapi dirutinkan supaya jadi kebiasaan sebenarnya. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, dia nggak lupa, dia menikmati, gitu kan? Itu kalau jadi kebiasaan. Iya. Nah, karena itu ini memang jangan pernah berhenti. Sekali lagi jangan pernah lelah. Kalau di situ adalah pahala besar kita, tadi jangan takut lelah. Iya. Yang kita bahas tadi itu. Ya. Karena ternyata itu ladang pahala kita. Itu tambang pahala kita itu. Sudah, jangan takut lelah. Nasihati, dia lupa nasihati lagi, dia lupa nasihati lagi. Jangan pernah lelah, karena kita tidak tahu loh kapan Allah membukakan hati. Dan kita tidak tahu nasihat kita yang mana yang bisa membuka hati dia. Jadi jangan pernah lelah. Nabi Muhammad itu mendampingi paman beliau itu sampai sang paman terbaring menjelang meninggal. Gak pernah berhenti Nabi. Ya am, qul la ilaha illallah uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nanti aku bilang kau di hadapan Allah. Jadi sampai pamannya sakaratul maut menjelang meninggal itu Nabi terus dampingi berapa puluh tahun. Jadi tidak ada lelahnya. Jadi jangan pernah lelah untuk menasihati. Apalagi ini orang yang kita cintai, orang yang bersama kita, jadi jangan pernah lelah. Ya, nah tentu nanti yang akan sangat membantu dua hal. Satu, ngaji. Ya harus ngaji memang. Kalau mau mengaji ya ditemani dulu lah, mungkin ngaji di mana, di masjid dekat rumah kita atau di mana, di komunitasnya atau apa, ya ayo ngaji. Ya, itu yang membuat kita akan terpandu hidup kita. Jadi yang kedua doa. Doa. Ayo ibu doa. Doa ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Gitu ya. Maka ya Allah teguhkan hati dia dalam hidayah. Allah lapangkan hati dia untuk menerima hidayah ini. Ya Allah beri cahaya di hati dia. Itu ayolah ketuk pintu langit. Ketuk pintu langit. Maha baik Allah itu. Allah sekali lagi maha baik. Diminta dikasih sama Allah. Ayo minta, jangan pernah lelah meminta. Sujud, karena itu posisi yang paling dekat kita dengan Allah SWT.
aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah saat dia sujud. Minta waktu sujud. Gitu. Apalagi di malam-malam hari itu. Ya kan, itu waktu yang oleh para ahli ilmu diungkap sebagai melempar panah di malam hari lebih tepat sasaran. Itu maksudnya adalah doa. Gelap-gelap tapi malah kena gitu. Itu artinya memang minta sama Allah, bahkan hal yang mustahil diminta oleh Nabiullah Zakaria, itu Allah kabulkan, dan permintaannya itu diminta di malam hari. Kan, ketika idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan doa yang khafiyya. Khafiyya itu ada dua tafsir. Tafsir pertama adalah suaranya Zakaria direndahkan. Ketika minta itu doanya tidak dengan bahasa yang tinggi tapi direndahkan. Nadanya rendah. Yang kedua adalah khafiyya, itu pada waktu yang tersembunyi, itu malam hari. Sudah, ayo minta sama Allah, ketuk pintu langit terutama di malam hari. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk ibu dan keluarga. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara kita membersihkan diri dan keluarga dari rezeki atau harta haram yang mungkin pernah dimakan? Jazakallahu khair. Tentang makan. Ya, apa yang masuk ke dalam diri kita, ya kan, yang masuk dalam diri kita, ya kita memang mesti kalau ada yang rasanya kok ini kayaknya tidak halal, haram atau syubhat paling tidak, maka ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, kita harus istighfar, ya kan? Istighfar, ya Allah salah nih, taubat, jangan makan lagi yang begitu, jangan ambil lagi rezeki yang tidak jelas itu. Kemudian tadi lagi-lagi bahwa kemurkaan Allah itu harus segera dipadamkan dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah. Sedekah itu yang akan membersihkan harta-harta kita. Di harta kita ini, mari kita bersihkan dengan bersedekah. Makanya ketika ayat zakat contohnya, firman Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsi zakat itu ternyata adalah at-tathhir wa tazkiyah. Pensucian. Jadi fungsi daripada zakat itu kan sedekah sesungguhnya. Sedekah yang wajib kalau zakat itu. Itu adalah untuk pensucian. Makanya apa yang telah berlalu, maka yuk kita sucikan. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata memang kita yakin ada hak orang lain dan kita tahu orang itu, yaitu ada hak dia, kembalikan ke orangnya. Itu kan, kembalikan ke orangnya. Tapi kalau kemudian kita sudah tidak tahu orangnya, mungkin kita masih tahu jumlahnya, maka bersedekahlah atas nama orang yang kita ambil itu atau atas nama siapapun yang telah kita ambil dengan cara tidak sah. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita dan keluarga kita. Amin, amin. Insya Allah. Ketemu dengan solusi lagi, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi kehidupan kita sampai dengan detik ini kan pasti ke belakangnya banyak kesalahan baik atas ketidaktahuan kita karena tidak punya ilmu, atau bahkan memang melakukan kesalahan-kesalahan di masa yang lalu yang bahkan sampai sekarang masih teringat, Ustaz. Jadi Masya Allah, yang terakhir tadi jadi solusi bahkan tidak hanya untuk yang bertanya tadi, Ustaz, untuk kita semuanya. Kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian kita berinfak, bersedekah untuk membersihkan apa yang sudah pernah kita makan yang ternyata itu haram atau subhat. Terus kemudian kalau ada hak ke orang lain, kita tunaikan untuk beliau atau kita kembalikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang ada di studio maupun yang di rumah, dan juga mudah-mudahan Allah berkahi Ustadz dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mungkin untuk menutup pertemuan pertama ini, kayak saya merasa masih 5 menit, Ustadz. Pengen nyambung lagi. Insya Allah udah jam 10, Ustadz, sudah 2 jam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, Ustadz, untuk melanjutkan majelis ilmu ini, Ustadz, Baiti Janati. Karena ketika membahas tentang keluarga itu nggak ada habisnya, Ustaz. Iya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, bahkan keluarga itu kan nanti sampai ke surga.
Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surga, Ustaz. Amin, Dan ya Allah, ketika duduk tadi di atas permadani, di tempat duduk yang bisa bersandar, kita membicarakan salah satunya momen ini, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz kebaikan. Saat duduk kita dapat salam dari para malaikat. Insyaallah. Insyaallah. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Malaikat masuk dari segala pintu surga. Kita lagi duduk dengan keluarga kemudian mendapatkan ucapan selamat untuk kalian. Salamun alaikum, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Ini negeri terbaik, negeri paling nikmat. Membayangkannya ya udah bahagia, Ustaz. Mudah-mudahan kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa merasakan hal itu. Ya Rabb, amin. Dan mungkin untuk menutup majelis yang pertama ini, Ustaz, mohon kiranya untuk mendoakan kita, Ustaz, berdoa bersama untuk kita semuanya, kebaikan kita semuanya dan keberkahan majelis kita ini, Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa untuk diri kita, untuk orang tua kita yang telah banyak jasanya, baik yang masih ada ataupun telah tiada, untuk pasangan kita, rumah tangga kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamd. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran, Ustaz, atas segala kebaikan yang Ustaz berikan pada kami semuanya, membimbing kami dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di dunia ini dan kita pertemukan semuanya di surganya kelak. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, sahabat Quran sekalian, kita sampai di penghujung majelis ini, majelis ilmu ini, dan jangan lupa insya Allah kita akan berjumpa lagi di serial berikutnya di Baiti Jannati, Membangun Cinta Sehidup Sesurga, yang insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan. Silahkan stay tune di Kursi Hikmah dan jangan lupa sebarkan kebaikan-kebaikan ini. Semoga dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan ini kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah atas keberkahan yang kebaikan yang disebarkan oleh kita. Dan sebagai penutup, insya Allah akan disampaikan video laporan tentang wakaf, karena kita di sini juga sedang mensyiarkan salah satu syiar Allah, yaitu tentang wakaf. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan di depan, bahkan tempat kita ini pun juga adalah tempat wakaf. Dan segala, bahkan tidak hanya tempatnya, tidak hanya sekedar bangunan yang Masya Allah sangat mencukupi ini, tapi juga lampunya, kemudian ada kameranya, kemudian ada segala pernak-pernik, bahkan roll kabelnya dan sebagainya, itu semuanya adalah wakaf. Jadi kita berharap Allah memberikan keberkahan kita dari keberkahan majelis ilmu yang kita jalankan di tempat yang wakaf ini, yang diwakafkan oleh wakif. Dan kita harapannya adalah segala kebaikan ini adalah kebaikan di atas kebaikan, keberkahan di atas keberkahan. Semua yang kita jalankan ini kebaikan, kita harapkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setelah ini sebagai penutup kita akan sampaikan laporan tentang wakaf dan sekaligus menutup majelis kita malam hari ini. Dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, lapor perolehan dana wakaf Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi-lagi, kalimat ini menjadi perwakilan atas besarnya ungkapan syukur yang kita rasakan. Antusiasme umat dalam berwakaf mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Melalui program spesial, Wakaf 1000 Bulan, rizki yang kita miliki adalah Allah yang beri. Rizki yang kita sedekahi juga kepada Allah nilainya akan kembali. Para pejuang wakaf 1000 bulan telah membuktikan kalimat tersebut. Allah ya Rahman ya Rahim. Terdapat pencapaian yang sangat menggetarkan jiwa dan raga, yaitu dengan perolehan wakaf senilai 16.912.925.397 rupiah dan jumlah transaksi sebanyak 31.188. Jazakumullahu khairan katsira. Ucapan terima kasih beserta doa terbaik tak henti kami berikan kepada para wakif. Biiznillah, ini adalah langkah awal untuk menemukan berbagai kebaikan selanjutnya. Mau jadi bagian dari pejuang wakaf? Tetap istiqomah bersama wakafinAja.id.